Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Bapak, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat luar biasa. Ya Bapak, hari ini terima kasih saya sudah diberi kesempatan Bapak untuk berkunjung ke sekolah Bapak. Saya Ida Rosida dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Serang Pak. Hari ini saya mendapatkan tugas untuk melakukan video wawancara kepada 3 kepala sekolah. Salah satunya saya meminta bantuan Bapak untuk saya wawancara, yaitu dengan Bapak siapa? Bapak Safei dari SD Negeri Binungun. Iya, baik Bapak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Iya. Bapak. Oke, kita mulai saja ya Bapak. Iya. Panduan pertanyaannya yang pertama Bapak, bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Apakah yang Bapak rasakan ketika Bapak dulu menjadi seorang guru ataupun sekarang menjadi kepala sekolah? Kalau yang Bapak alami, Bapak kan pertama dikasih kepercayaan itu, dikasih tugas itu kan dari tahun 88 ya. Pertama tugas tanggal 1 Maret tahun 1988 di SD Sasahan 1. Bapak sebagai guru, kebetulan waktu itu barangkali pengalaman pertama, kemudian pada saat itu juga belum seperti sekarang ya. Kalau sekarang alhamdulillah guru itu kan banyak ya, artinya kalaupun beberapa sekolah ada yang gurunya belum mencukupi, belum tercover karena jumlah guru PN sudah pada pensiun dan seterusnya gitu ya. Dulu keberadaan guru itu juga masih sangat kurang, termasuk yang Bapak alami ketika pertama tugas itu hanya 4 orang dengan kepala sekolah. 4 orang dengan kepala sekolah, 1 guru agama, 1 kepala sekolah, 2 guru kelas. Nah, alhamdulillahnya jumlah kelas 6 rombel itu dengan jumlah guru, jumlah personil 4 itu dulu itu bisa tercover. Jadi karena memang belum ada aturan belajar yang demikian rupa seperti sekarang ya, tuntutannya dengan teknologi dan sebagainya gitu kan. Dulu itu ya masih masih pembelajaran konvensional ya, kalau boleh dikatakan bahkan mungkin ortodok gitu ya. Ya mungkin seperti itu. Tetapi untuk belajar mengajar di kelas itu dengan 2 orang guru, 1 guru agama untuk mengcover 6 kelas itu bisa dengan teknis. Guru kelas tinggi 5-6 itu kasih tugas pembelajarannya, kemudian ngambil salah 1 atau 2 orang siswa itu untuk ditempatkan, diposisikan mengajar di kelas 1. Setelah memberi tugas, Bapak Ibu guru ini pindah ke kelas yang lain. Nah, terkait dengan masalah etika, masalah moral dan perilaku, kalau dibanding dengan sekarang sangat masya Allah ya. Artinya dari situ juga bisa digambarkan minat dan niat untuk belajar itu sangat luar biasa anak itu. Artinya bisa terbaca, bisa terlihat ketika diberi tugas tanpa ditongkrongin oleh Bapak Ibu guru, anak-anak bisa belajar. Anak-anak bisa menjaga ketertiban, anak-anak bisa mengkondisikan dengan teman-temannya, anak-anak juga bisa saling sharing. Kalau istilah dalam pendidikan itu yang dikenal itu sesama teman itu
sesama teman. Rekan sejawat. Rekan sejawat itu saat itu seperti itu berjalan berlaku. Nah kalau dibanding dengan kondisi sekarang, mungkin banyak faktor yang mempengaruhi gitu ya, permainan, game, kemudian juga HP, kemudian juga lingkungan dan seterusnya. Banyak faktor yang mempengaruhi. Bapak rasakan sekarang itu sangat luar biasa, walaupun Bapak memang jarang di kelas ya, betul ya. Tetapi Bapak memantau, Bapak melihat Bapak Ibu guru yang di kelas itu sangat luar biasa kesulitannya gitu, soalnya kesulitannya. Bahkan ketika dikasih pembelajaran saja Bapak Ibu gurunya ada di kelas, anak itu masih berani keluar masuk, ada yang jajan gitu kan, dan seterusnya gitu. Bahkan sampai bercanda di kelas pun luar biasa. Nah, terlebih lagi dengan adanya aturan pembelajaran merdeka atau apa istilahnya ya, yang mungkin salah diartikan gitu ya. Yang sebenarnya memang betul merdeka belajar itu kan berarti bukan berarti bebas anak-anak untuk memberikan pembelajaran, tetapi bagaimana Bapak Ibu guru memberikan pembelajaran kepada anak-anak dan anak-anak bisa belajar dengan nyaman, dengan senang, barangkali seperti itu. Yang pasti sangat jauh perbedaannya antara dulu dari tahun 88, Bapak kebetulan 10 tahun di SD pertama mendapat tugas, kemudian mutasi ke sekolah lain selama 10 tahun. Alhamdulillah di tahun ke-21 Bapak dapat diberi kepercayaan menjadi kepala sekolah. Barangkali seperti itu pengalaman ya. Alhamdulillah, bagus sekali Bapak pengalamannya ya Pak ya, yang sudah selama ini Bapak rasakan. Kemudian dari ketika Bapak pertama menjadi kepala sekolah sampai sekarang Bapak mengamati siswa-siswi tentang minat belajarnya ya Pak ya. Yang tahun-tahun dulu dengan sekarang ternyata berbeda. Karena yang tadi Bapak ceritakan, ketika dulu meskipun dengan keterbatasan tenaga pendidik ya Pak ya, tapi anak-anak bisa dikondisikan Pak ya, jadi minat belajarnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang sekarang. Alhamdulillah tenaga kependidikan cukup, tapi sepertinya dengan minat belajar siswa yang istilahnya rendah seperti itu, karena memang terpengaruh apakah dengan HP seperti itu Pak ya, jadi banyak tantangannya seperti itu sehingga mempengaruhi minat dan belajar siswa. Oke, baik Bapak, berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Selama ini Bapak bagaimana ketika Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana Bapak ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, dalam artian ketika Bapak menghadapi siswa-siswi yang istilahnya kurang minat belajarnya kurang seperti itu, meskipun dengan tenaga pendidik yang tercukupi tapi minat siswanya kurang, bagaimana cara Bapak untuk mengambil keputusan tersebut? Sebenarnya regulasi sudah jelas ya gitu ya, aturan juga sudah ada gitu kan. Bagaimana seorang guru ketika menghadapi anak-anak di kelas yang tentunya memang selama pembelajaran ini tidak akan mulus perjalanannya. Tantangan itu, rintangan itu pasti ada. Seperti tadi yang Bapak sampaikan, bahwa kondisi sekarang itu sudah tidak bisa disamakan dengan kondisi beberapa 10 tahun yang lalu. Karena memang minat dan tuntutan pun, rasa ingin tahu dan rasa butuh pun sudah berbeda. Kalau dulu dengan belum maraknya teknologi, anak-anak itu seolah-olah ilmu itu penting, perlu gitu, sehingga betul-betul mencari, walaupun harus buka buku, selalu baca buku dan seterusnya gitu. Kalau sekarang dengan teknologi begitu mudahnya di HP, dengan YouTube, dengan TikTok dan seterusnya, ya seolah-olah anak-anak melupakan buku. Bahkan
yang paling fatal, mohon maaf, anak-anak itu seolah-olah mengabaikan ketika pembelajaran di kelas, apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru juga seolah-olah diabaikan. Karena sudah merasa, itu mah udah pernah saya lihat di YouTube, itu mah sudah pernah saya lihat di TikTok dan seterusnya. Nah, terkait dengan kepentingan ini, tanggung jawab seorang guru betul melekat, tanggung jawab yang sangat luar biasa, yang berat, gitu kan. Karena tugasnya itu tentu ibu sudah ketahui bahwa guru itu memiliki tugas mendidik, mengajar, membimbing, gitu kan, mengevaluasi, gitu kan, sampai memotivasi, bahkan bagaimana Bapak Ibu guru memberikan apa ya istilahnya, memberikan gambaran, memberikan bayangan sehingga anak ini bagaimana dia akan menuju masa depannya. Bagaimana menuju masa depannya sehingga ketika ada anak di kelas yang memang bermasalah, taruhlah seperti itu, maka Bapak Ibu guru harus mengeluarkan waktu ekstranya untuk memberikan bimbingan, untuk memberikan arahan, untuk memberikan pendampingan sehingga tidak ada anak ini yang ketinggalan dalam pembelajaran, tidak ada lagi anak ini yang melakukan penyimpangan, walaupun memang untuk mengatasinya ya untuk maksimal itu perlu waktu yang ekstra, artinya perlu waktu, gitu. Tidak bisa sekaligus tentunya. Nah, maka Bapak sebagai kepala sekolah tentu kebijakannya paling kepada Bapak Ibu guru yaitu mengharapkan, menghimbau agar tupoksi untuk memberikan bimbingan dan arahan itu dimaksimalkan. Terutama bimbingan karir. Kalau dulu kan ada istilah, bahkan mungkin ibu juga masih punya lah, di administrasi kelas kan ada buku BK gitu ya lah. Buku BK ini jangan hanya bukunya aja, buku diisi gitu. Pasti ketemulah anak-anak yang bermasalah ya, anak-anak yang bermasalah apakah terkait dengan perilaku, apakah terkait dengan permasalahan belajar dan seterusnya, termasuk permasalahan maaf kalau istilahnya ada yang brakenkum gitu. Ada anak-anak yang bermasalah akibat dari orang tuanya yang bermasalah. Ini kadang-kadang berpengaruh. Kita sebagai seorang guru ya harus tahu, harus bisa dan harus membantu anak. Paling seperti itu. Jadi menghimbau, menekankan apa yang menjadi tupoksinya ya agar bisa dilaksanakan dengan maksimal. Baik Bapak, sangat bagus sekali. Jadi untuk karena mengatasi zaman sekarang kayak semakin canggihnya teknologi itu mempengaruhi daya minat peserta didik untuk belajarnya. Kemudian sebagai guru ya harus selalu ingat dengan tupoksinya, kemudian ditindaklanjuti dengan memberikan waktu yang lebih ekstra lagi ya Pak ya. Seperti itu. Oke Bapak, baik, pertanyaan yang selanjutnya yakni langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam memecahkan permasalahan tersebut? Ya, untuk melakukan pemecahan permasalahan yang kami lakukan di sini paling tidak kan setiap sebulan sekali itu ada rapat. Ketika rapat ini disampaikan, kemudian dibuka forum tanya jawab, dibuka juga forum diskusi, gitu kan, apa permasalahan dan kendala selama pembelajaran gitu. Bahkan tidak hanya sebulan sekali, ketika ada hal-hal yang sifatnya insidensial, darurat, ini harus segera, tidak boleh ditunda gitu ya. Misalnya contoh ketika ada anak yang melakukan kekerasan, perkelahian dan seterusnya gitu. Ini tidak harus menunggu rapat dalam 1 bulan sekali agenda itu gitu. Tetapi kita harus segera melakukan, membuat agendanya. Dimusyawarahkan, dirumuskan, kemudian keterbukaan saling mengisi. Apalagi dengan adanya program pemerintah sekarang untuk
meningkatkan pembelajaran gitu kan. Setiap sekolah itu, setiap bapak ibu guru itu kan sekarang itu ada istilah kombel ya, kelompok belajar lah. Maka di kombel ini ya, di kelompok belajar inilah segala sesuatunya bisa dipecahkan, segala sesuatunya. Karena kalau menurut bapak juga sangat sepakat, setuju. Bapak misalnya yang dengan keterbatasan kemampuan, wawasan, karena diperoleh pendidikan itu beberapa puluh tahun yang lalu, untuk mengikuti perkembangan teknologi sekarang itu juga sudah kemampuannya sudah berkurang gitu ya. Berbeda dengan bapak ibu guru yang sekarang kan, yang anak-anak zaman now gitu kan, dengan teknologi itu mudah. Nah maka itu saling isi, kemudian ya istilahnya kalaupun A butuh kemudian mengajukan permasalahannya ke bapak selaku kepala sekolah, bapak juga sebagai manusia tentunya tidak semuanya bisa terjawab dengan banyak orang gitu kan, dengan kombel, dengan bermusyawarah, maka permasalahan itu insya Allah bisa teratasi. Oke, baik dokter. Jadi istilahnya untuk langkah-langkah mengatasi permasalahan tersebut atau kasus bisa dengan meningkatkan bakat sekolah yang sifatnya urgent nanti akan dimusyawarahkan kemudian ditindaklanjuti dengan segera, kemudian adanya pemanfaatan kegiatan kombel ya Pak ya, untuk menjadi ajang sharing antar guru kepala sekolah untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi ya Pak ya istilahnya. Oke, baik Bapak, terima kasih. Kemudian percakapan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika di Ya, kalau berdasarkan pengalaman yang pernah Bapak alami ini, baik ketika di kelas maupun alhamdulillah sekarang sebagai kepala sekolah yang tentunya jarang ke kelas gitu ya. Paling ke kelas itu sifatnya kan monitor atau ketika melakukan supervisi. Permasalahan-permasalahan yang ada ini memang beda dengan menghadapi permasalahan pada zaman dulu. Nah, kalau pada zaman dulu jujur Bapak selaku guru itu juga untuk memberikan efek jera, untuk memberikan pembelajaran itu dulu boleh dengan sanksi yang sifatnya fisik ya. Misalnya anak itu kan ketika belajar tidak memperhatikan gitu kan, atau misalnya ketika anak ini ribut membuat kegaduhan di dalam kelas selama belajar, anak ini bisa disuruh maju ke depan gitu, kemudian diberi tugas suruh menyelesaikan dan seterusnya. Bahkan ada yang sampai kalau dulu itu anak itu kalau sudah yang tingkatannya sangat di luar kemampuan gitu kan, melakukan kesalahannya ya harus berdiri dengan menghormat bendera dan seterusnya gitu. Berdiri di depan kelas gitu kan dan seterusnya. Nah untuk zaman sekarang udah nggak bisa untuk zaman sekarang, karena memang apalagi dengan aturan hak asasi manusia gitu ya, perlindungan anak dan seterusnya gitu. Karena memang Bapak pahami ternyata tindakan-tindakan seperti ini akan membuat efek yang kurang baik gitu ya kepada anak, terutama di mental, karena tidak semua anak yang mentalnya kuat. Jadi ketika diberikan sanksi di dalam kelas yang kemudian dilihat oleh semua anak gitu kan, jadi seolah-olah dia dipermalukan di depan kelas, dipermalukan oleh semua orang, ya otomatis maka minat belajarnya yang tadinya ini juga bisa saja tambah menurun, karena mentalnya merasa kalau istilah sekarang itu pembunuhan karakter barangkali ya, seperti itu. Tetapi sebenarnya untuk hal-hal yang seperti itu juga sekarang masih bisa dilakukan untuk beberapa anak, tanda kutip, karena memang ada anak ini yang keistimewaannya luar biasa ya, diomongin tidak mempan, malah kalau kata saya istilahnya ngeyel, ngelawan dan seterusnya gitu kan. Ada kan anak-anak yang seperti itu gitu ya, yang
kalau boleh rujukan lebih luas, sekarang kan banyak anak-anak yang tingkat remaja itu sudah tahu ya, sudah melakukan tindak kriminal dan seterusnya gitu ya. Walaupun di SD alhamdulillah mudah-mudahan belum ada ya, belum ada dan tidak terjadi, mudah-mudahan gitu. Nah, untuk kategori yang anak seperti ini, kalau menurut Bapak gitu, mestinya masih bisa dilakukan. Kenapa? Karena berarti mereka ini punya mental yang sangat luar biasa, berlebih, sangat istimewa. Sehingga mentalnya itu juga kalau tidak ditekan, ya, bukan berarti untuk pembunuhan karakter, tetapi untuk memulihkan supaya lebih stabil gitu. Iya, supaya lebih stabil gitu. Karena kalau dibiarkan, ya mohon maaf, ya yang terjadi gitu kan, yang terjadi seperti sekarang itu, dia akan dengan seenaknya membuat kelompok, dengan seenaknya bergabung dengan teman-teman yang lain gitu kan, melakukan tindakan-tindakan yang tidak diharapkan. Ya, barangkali seperti itu. Nah, sangat miris sekali kalau kita lihat di pemberitaan anak usia 12 tahun, 13, 14 tahun gitu kan, melakukan tindakan-tindakan kriminal gitu. Nah, anak-anak yang seperti ini yang Bapak maksudkan itu barangkali ketika di sekolah kalaupun ada ketemukan, tentu kelihatan tuh Bapak Ibu guru kan, walaupun tidak mahir gitu ya, paling tidak sedikit belajarlah bagaimana cara membaca anak, kenal dengan anak. Oh, si A ini karakternya begini, perilakunya begini, itu kan paling tidak kan tahu tuh, apalagi kalau tercatat gitu kan. Nah, maka dengan data itu, dengan kondisi seperti itu, Bapak Ibu guru semestinya juga bisa melakukan. Itu kalau menurut Bapak. Oke, baik Bapak. Jadi untuk mengatasi seperti itu, kita melihat karakter dari anak tersebut. Iya. Jadi setelah melihat karakter, kemudian kita bagaimana cara untuk mengatasi anak tersebut, berdasarkan karakter masing anak-anak. Betul, tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan. Iya. Apalagi istilahnya tadi dengan pembunuhan karakter, iya, istilahnya. Betul, sangat nggak setuju ya, sangat nggak setuju sekali. Karena mungkin kalau Bapak boleh flashback ke ini gitu, pengalaman Bapak dulu gitu ya, mungkin Bapak juga salah satu di antaranya orang yang kalau istilah sekarang apa ya, pembulingan barangkali ya gitu ya. Bapak juga dulu ingat kelas 2, kelas 3 SD itu menjadi salah satu korban gitu dulu itu. Nah, tetapi untungnya ketika ketemu anak yang mendapat perlakuan seperti ini, punya mental yang tidak ini ya aman gitu kan. Tetapi yang dikhawatirkan ini kan anak kan nggak semua, anak nggak seperti itu gitu. Ada anak yang kemudian juga begitu diolok aja gitu ya. Anak sekarang kan seperti itu, apalagi kalau sampai dibully kan. Oke, baik Bapak, sangat bagus sekali Bapak hal untuk mengambil keputusannya. Pertanyaan selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangannya Bapak ketika mengambil keputusan itu apa saja? Tantangan itu pasti ada ya setiap ini. Pertama dari kepribadian anaknya juga gitu. Kemudian yang kedua juga yang paling dominan tentunya yang harus jadi bahan pertimbangan adalah juga istilahnya karakter orang tua barangkali ya, dukungan orang tua. Karena memang tidak semua orang tua wali murid ketika Bapak Ibu guru di sekolah membuat keputusan walaupun itu baik dianggapnya, kadang-kadang juga kan menganggapnya perlakuannya ini sudah kelewatan, perlakuannya sudah menjelekkan, perlakuannya sudah menyakiti dan seterusnya. Apalagi ketika anak ini dipanggil oleh Bapak Ibu guru atau misalnya juga disentil gitu. Tapi kadang-kadang anak ini begitu pulang ke rumah memberikan laporannya itu yang berlebih gitu. Sehingga orang tua itu
dengan mudahnya menerima pengaduan dari anak begitu saja, dan kemudian juga tidak terima ke sekolah, ke Bapak Ibu guru. Nah, untuk hal inilah yang barangkali Bapak Ibu guru kami di sekolah juga harus waspada ya, untuk menangani hal-hal yang seperti ini gitu kan. Jadi tentunya harus menjadi bahan pertimbangan, rujukan gitu. Bagaimana kita dapat berbuat ketika mengatasi permasalahan dengan bijak. Dengan bijak, jangan sampai ada ya tentu kendala-kendala itu banyak ya, teman-teman Bapak Ibu guru yang lain juga gitu, anak-anaknya juga gitu, termasuk lingkungan sekitar gitu. Jadi lingkungan itu jelas sangat besar pengaruhnya gitu. Ini akan menjadi tantangan yang sangat luar biasa gitu bagi Bapak Ibu guru, apalagi di zaman sekarang ya, dengan teknologi yang sudah maju. Kita di sekolah melarang menggunakan HP, anak-anak bermain HP, tapi ketika keluar dari sekolah ya kita tidak bisa kontrol gitu ya. Di rumahnya juga yakin orang tuanya itu juga melarang, tetapi ketika keluar dari rumah main sama teman-temannya, walaupun dia tidak bawa HP, mungkin ngikut ke teman-temannya yang bawa HP dan sebagainya. Nah, ini adalah tantangan-tantangan yang harus betul-betul dicari solusinya. Tidak cukup sendiri pihak pendidik di sekolah, tetapi juga dengan masyarakat dan dengan orang tua. Jadi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, pihak sekolah istilahnya berkolaborasi dengan orang tua, kemudian berkolaborasi dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Betul. Karena apapun yang terjadi terhadap anak tersebut, lingkungan sekitar dan keluarga istilahnya mempengaruhi ya Pak. Ya, apalagi ketika ada hal yang sangat sudah di luar ketentuan gitu ya, di luar batas, kita bisa melibatkan dari aparatur kepolisian misalnya sebagai penegak hukum, walaupun dengan maksud, dengan tujuan, tapi jangan salah gitu kan, bukan berarti untuk menakut-nakuti anak sehingga anak-anak takut ke polisi, ke institusi. Ya, jangan sampai nanti kemudian juga ada yang anak-anak punya cita-cita jadi polisi, barang ketika itu Bapak Ibu guru menakut-nakuti akhirnya batal gitu kan, jadi dan seterusnya. Artinya untuk memberikan sosialisasi, pencerahan atau seperti itu. Oke, baik Bapak. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dalam dilema etika? Kemudian apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal atau prosedur seperti apa ketika Bapak menyelesaikan permasalahan atau kasus dilema etika? Bapak jujur ya, kalau Bapak sendiri ya selaku kepala sekolah itu yang selama ini Bapak laksanakan, jadwal itu memang penting, program itu memang penting ya. Jadi segala sesuatu itu harus terstruktur. Ada programnya, ada jadwalnya, kemudian ada catatan prosesnya, catatan hasilnya, evaluasi, tindak lanjut, apapun bentuknya harusnya seperti itu. Tetapi jujur saat ini Bapak berjalan mengalir aja karena bukan berarti tidak perlu ya, tadi yang sudah disampaikan itu sangat penting memang gitu. Insya Allah nanti ke depan Bapak juga akan memprogramkan ke teman-teman, tapi bukan berarti tidak dilaksanakan. Bukan berarti tidak dilaksanakan karena sifatnya itu tadi, ketika ada hal-hal yang insidensial gitu segera diselesaikan. Ketika aman-aman aja gitu, nyaman-nyaman aja ya setiap sebulan sekali ketika rapat, ketika kegiatan kombel diingatkan dan saling sharing. Paling seperti itu gitu. Ya, jadi agenda itu sebenarnya bukan tidak ada di kegiatan-kegiatan seperti itu. Baik Bapak, jadi istilahnya yang namanya permasalahan kita nggak tahu ya Pak ya, Betul. kapan datangnya, kapan, apakah harinya apa. Jadi untuk mengatasi atau memutuskan suatu permasalahan kita kondisional aja ya Pak, kondisional aja. Tapi kalau misalkan yang benar-benar urgent ya langsung. Kalau misalkan yang sifatnya bisa untuk dimusyawarahkan ketika pas rapat ataupun kombel, bisa digunakan waktu-waktu tersebut. Oke, baik Bapak, pertanyaan selanjutnya
yaitu adakah Bapak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, tentu ya, untuk apa namanya stakeholder gitu, pembantu gitu, walaupun istilahnya, kalau istilah Bapak nih, tidak seperti pejabat pemerintah ada staf ahli gitu kan ya. Jangankan di sekolah itu staf ahli, di SD itu jangankan guru pembimbing gitu kan. Kalau di SMP kan ada tuh guru pembimbing khusus ya, berarti menjadi staf ahli gitu kan, dan seterusnya. Kalau di SD Bapak Ibu guru ini semua harus bisa dimiliki kemampuan sampai kepada membimbing itu. Nah, kemudian ketika Bapak ditanya apakah ada yang membantu, ya tentu yang membantu adalah Bapak Ibu guru yang ada di sekolah skala prioritasnya. Kemudian juga anak-anak juga sebenarnya ini adalah menjadi agen apa ya, agen perubahan, agen penyebaran informasi dan seterusnya. Karena ketika ada permasalahan anak ini juga kan, ketika maaf contoh begini aja, ketika Bapak duduk nih lagi ada tamu dan seterusnya di kantor, kemudian di kelas Bapak Ibu gurunya berhalangan misalnya, atau lagi ada keperluan ditinggal keluar, anak-anak kan tidak tahu tuh di dalam kelasku karena gara-gara bukunya kecoret misalnya kan gitu, bisa saja berkelahi dan seterusnya gitu. Nah, tidak hanya Bapak kepala sekolah, tidak hanya Bapak Ibu guru, tentu anak pun sesama kelasnya gitu, apalagi kan ada KS dan seterusnya gitu. Maka kalau Bapak menganggapnya semua ini adalah stakeholder, bagian-bagian yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan, termasuk tadi orang tua, masyarakat gitu kan. Kita pokoknya harus menjalin kerjasama yang baik gitu, antara orang tua, anak, Bapak Ibu guru gitu, termasuk kayak tadi kepolisian, puskesmas dan seterusnya gitu. Kalau Bapak menganggapnya ini adalah bagian-bagian lembaga-lembaga yang dapat membantu gitu, dapat mendukung. Karena kalau dari puskesmas misalnya ketika ada pekan imunisasi, anak-anak diberikan pemahaman, sosialisasi gitu. Berarti Bapak Ibu guru kan terbantu untuk memberikan arahan binaan terkait kesehatan dan seterusnya. Apalagi Bapak gitu kan yang tentunya ya kepala sekolah ini walaupun tidak di kelas juga punya tupoksinya ini kan yang kadang-kadang gitu ya, maaf bukan berarti sok sibuk ya, tapi membagi waktu itu kadang-kadang agak susah gitu kan, agak susah. Jadi harus saling lah ya, saling. Tetapi kalau pemerintah nanti sudah kepengennya gitu, ya paling tidak kayak di SMP lah, paling tidak kayak di SMP. Jadi di sekolah itu ada guru pembimbing dan ada dan seterusnya gitu, guru BP dan seterusnya gitu, sehingga nanti Bapak Ibu guru kelas ini lebih fokus di kelas gitu. Ketika ada permasalahan yang mencuat, ya bagian BP gitu kan akan lebih meringankan barangkali ya gitu. Akan lebih meringankan. Mudah-mudahan sih seperti itu nanti ke depan. Harapan ya Pak ya. Iya, harapan. Ada salahnya kan kepengen kan keinginan gitu. Istilahnya semuanya juga untuk mendukung kondisi pelajar siswa di sekolah ya Pak ya. Iya. Jadi guru bisa fokus dengan foksinya. Betul. Kemudian ketika ada masalah kasus-kasus, istilahnya diserahkan kepada ahlinya ya. Iya, Pak, ya, gitu kan. Apalagi ya tadi juga disampaikan kondisi sekarang itu sudah sangat jauh berbeda dengan kondisi beberapa puluh tahun yang lalu. Dan Bapak ya insya Allah minta doanya kan gak lama lagi ya, hanya 2 tahun lagi. Kalau memang keinginan dari hati yang paling dalam ini terwujud gitu kan, ya akan sangat senang yang barangkali ya luar biasa gitu kan, ketika melihat nanti Bapak Ibu guru yang lain yang masih ada, alhamdulillah agak diringankan gitu, biar yang kemarin yang berat-berat udah lewat gitu kan. Iya Pak ya. Ya, oke, baik Bapak, terima kasih tadi atas jawabannya, sangat menginspirasi sekali ya Pak ya. Kemudian dan harapan-harapannya. Oke Bapak, pertanyaan selanjutnya Bapak, dari semua hal yang terjadi Bapak yang tadi telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika Bapak mengambil keputusan di dalam hidup?
Pembelajaran ya tentu, kalau seorang guru sebenarnya gini, tidak ada hal yang lebih membanggakan bagi seorang guru, bagi seorang kepala sekolah ketika melihat siswanya, murid-muridnya berhasil, sukses, dan yang paling penting tidak melupakan Bapak Ibu. Itu yang paling utama gitu. Kemudian terkait dengan apa namanya tadi? Tentang tadi pembelajaran, kemudian pengalaman Ya, tentang pengalaman, pembelajaran dan pengalaman, tentu ini akan berpengaruh kepada pembentukan kepribadian Bapak Ibu guru, yang tentunya ya kayak Ibu sekarang kan alhamdulillah nih masih di fase guru ya, dan sekarang lagi dilakukan proses untuk JGP, kemudian apalagi itu guru penggerak gitu kan, yang tentunya kan punya misi ke depan supaya tidak stagnan, dan harus gitu kan, harus mencantumkan, karena tadi sudah Bapak bilang Bapak ya tinggal 2 tahun lagi, nanti harus ada regenerasi kan gitu kan ya, paling tidak harus ada motivasi seperti itu. Itu pembelajaran ini akan sangat berpengaruh kepada pribadinya nanti ketika menjadi seorang pemimpin walaupun hanya kepala sekolah, apalagi nanti ketika nasib baik gitu kan, dengan prestasinya tentu akan dihargai gitu ya, walaupun kita tidak terlalu ambisi gitu kan, kalau ada prestasi orang juga kan melihat gitu kan, oh ini berpotensi ini dan seterusnya gitu. Itu aja tuh yang diangkat jadi kepala sekolah, beberapa tahun kemudian ini aja diangkat pengawas dan seterusnya. Pengalaman ini akan sangat berpengaruh dan akan sangat membantu gitu ya. Dan ketika duduk di suatu jabatan yang menjadi pemangku kepentingan juga nanti akan membantu ketika membuat kebijakan. Oh iya, saya juga dulu ketika di sekolah itu yang dirasakan oleh Bapak Ibu guru tuh begini gitu. Saya sekarang nih jadi pemangku kepentingan nih di dunia pendidikan, maka saya harus membuat kebijakan yang betul-betul bijak gitu kan. Jangan sampai ada istilah, mohon maaf, istilah saya aja, ketika membuat kebijakan jangan sampai ada yang terinjak. Kalau istilah Bapak kan jangan sampai seperti itu gitu ya. Jadi akan sangat berpengaruh apa yang dialami, apa yang dilakukan itu, pengalaman itu sebagai pembelajaran ke depan. Jadi pengalaman itu sangat berharga. Sangat berharga untuk kita melangkah ke depan untuk lebih baik lagi. Iya. Oke Bapak, terima kasih atas kesempatannya kali ini tentang pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat Pak ya, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita semua ya Pak ya, kita semua. Semoga dengan pembicaraan kita kali ini akan membawa dampak yang baik untuk pendidikan di masa depan ya Pak. Ya, itu kalau Bapak bersaran sih gitu ya. Ya harus ya, karena memang dunia pendidikan ini kan semakin ke depan gitu kan, perkembangan teknologi, perkembangan apalah, apalagi pemerintah sudah mencanangkan, pemerintah Indonesia itu 2045 itu apa namanya, istilah generasi emas dan seterusnya gitu kan ya. Ya terkait dengan pembentukan ini jangan sampai hanya slogan aja, slogannya sudah bagus generasi emas gitu, tapi pada saat prosesnya, baik pelaksanaannya, baik pemangku kebijakannya dan seterusnya, tidak ada bahan emas gitu tuh kan ya, maka tidak akan ketemulah emasnya. Tidak sesuai gitu. dengan ekspektasi gitu Pak ya. Ya kalau istilah kadang-kadang seperti itu ya, anak zaman sekarang itu tidak sesuai ekspektasi gitu, harapannya tinggi tapi faktanya mudah-mudahan enggak ya. Contoh ya, mungkin sekarang pemerintah juga lagi memperhatikan kekurangan guru dan sebagainya. Ya lambat tahun lah mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan lambat tahun, yang teman-teman yang masih honor juga mudah-mudahan segera diangkat gitu kan, diposisikan dan seterusnya. Ya karena sangat yakin gitu kan, dengan adanya penghargaan semacam ini kan tentu kan akan lebih memotivasi gitu ya.
ketika termotivasi gitu, apapun tugas yang diberikan insya Allah akan lebih maksimal dilaksanakan. Ya, ketika maksimal melaksanakannya, apa yang dijadikan tujuan dan harapan ini insya Allah akan mudah tercapai. Ada langkah-langkahnya Iya, yang harus ada, terutama prosesnya ya Pak ya, istilahnya insya Allah proses itu tidak akan mengkhianati hasil seperti betul. itu. Ya baik Bapak, terima kasih atas waktunya untuk perbincangan kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan mulai dari ucapan dan pertanyaan-pertanyaan yang saya ungkapkan ke Bapak, saya mohon maaf. Sama-sama. Iya. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Sehat ya Ibu. Ibu, perkenalkan saya Ida Rosida dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Serang Ibu. Hari ini saya mau minta waktunya Ibu untuk ada suatu tugas Ibu. Saya diberi tugas untuk demonstrasi kontekstual, yaitu tentang pembuatan video wawancara kepada beberapa kepala sekolah tentang dilema etika. Ibu punten dengan Ibu siapa? Ibu Asnaya, Iya, kepala sekolahnya. Kepala Sekolah SDN Sasaran. Baik Ibu. Ya Ibu, itu pertanyaan yang pertama Ibu. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral yang terjadi di sekolah Ibu? Apakah pengalaman tersebut ketika Ibu menjadi kepala sekolah ataupun dulu ketika Ibu masih menjadi sebagai guru? Etika di sekolah yang sekarang Ibu gituin ya, alhamdulillah sih siswa-siswanya masih di tingkat kewajaran ya, etikanya masih bagus, berbicara sama guru juga masih ada sopan santunnya, tidak keluar dari etika yang membahayakan. Baik Ibu. Kemudian Ibu, bagaimana Ibu ketika mengambil keputusan di sekolah, terutama ada kasus-kasus yang istilahnya ada dua kasus di mana kasus tersebut kepentingannya sama-sama besar yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Misalkan Ibu mempunyai kasus atau permasalahan kepada murid seperti itu Bu, kemudian cara menyelesaikannya seperti apa, kemudian Ibu berkolaborasi dengan wali murid atau siapa untuk mengatasi hal tersebut. Untuk mengatasi kasus-kasus tersebut, pertama Ibu bermusyawarah dulu sama Dewan Guru, terutama ya bagaimana baiknya untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian kalaupun ada pemecahan dari para Dewan Guru, Ibu juga tidak lupa berkolaborasi dengan wali murid. Baik Ibu, jadi ketika Ibu menghadapi permasalahan yang di sekolah, baik itu berkaitan dengan siswa, Ibu akan berkolaborasi dengan wali murid, kemudian dengan Dewan Guru seperti itu. Kira-kira Ibu, permasalahan yang sering terjadi yang merupakan dilema etika yang terjadi di sekolah Ibu seperti apa? Seperti ya anak kan ya namanya anak kan beraneka ragam karakternya ya. Ada juga yang ya semacam bully lah kalau zaman sekarang gitu. Kita kolaborasi dulu sama guru wali kelasnya, ini permasalahannya apa, terus kalaupun ini bisa dipecahkan antara sesama guru, kita tidak usah berkolaborasi dengan dirinya pihak lain. Jadi kalau misalkan masalah tersebut tidak tertangani untuk di dalam skup sekolah antara wali murid dengan guru, Ibu bekerjasama dengan pihak lain seperti pihak mana nih ya dari
polsek seperti itu. Oke, baik Ibu. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam memecahkan permasalahan yang terjadi? Seperti tadi yang Ibu katakan, katanya ada permasalahan bullying ya Bu ya, yang suka terjadi di sekolah seperti itu. Langkah-langkahnya ya kita telusuri dulu awalnya apa bisa terjadi hal tersebut. Kita telusuri dulu permasalahannya, kemudian kita tanya anaknya gitu tuh ya, terus gurunya. Baru kalau udah jelas masalahnya baru ke orang tuanya gitu, dikolaborasikan. Biasanya Ibu kalau misalkan kasus bullying itu apakah terjadi di sekolah, apakah terjadi di luar sekolah ya? Ya bisa, kalau pengalaman Ibu selama di sekolah ya bisa di luar bisa di sekolah ya. Kan anak mah kalau tidak puas di sekolah kadang anak itu dihadang itu di luar gitu. Jadi ada anak-anak istilahnya permasalahan yang awalnya mungkin terjadi di sekolah sepele, kemudian kadang ada yang menghadang ketika anak tersebut pulang sekolah seperti itu ya Bu. Jadi itu untuk menyelesaikan kasus tersebut Ibu berkolaborasi dengan orang tua dari wali muridnya seperti itu, karena ada yang terjadi di dalam sekolah dan di luar sekolah ya. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah? Misalkan boleh tadi Ibu menjelaskan yang masalah bullying ataupun yang hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif ketika Ibu mengambil keputusan tentang kasus-kasus dilema etika, baik yang terjadi di sekolah ataupun yang terjadi di lingkungan anak tersebut. Ya, hal-hal yang efektif, langkah-langkahnya untuk Ibu mengambil keputusan, misalkan mengatasi anak yang melakukan bullying ataupun anak yang dibullying sendiri. Ya, pertama anaknya kita panggil, keduanya itu ya ditanya itu ini permasalahan apa nong gitu tuh, ditelusurin gitu. Jadi kita itu tidak mengambil keputusan yang salah gitu tuh, biar jelas masalahnya. Lalu kalau sudah jelas masalahnya kan anak dinasehatin gitu tuh, jangan sampai terulang lagi hal-hal seperti itu. Apakah yang kasus bullying yang terjadi di sekolah Ibu itu apakah sering, apa bagaimana? Sebenarnya nggak terlalu sering ya, yang namanya anak seusia SD mah pertamanya mungkin iseng ataupun bercanda. Cuman kan kalau anak kan beda orang, beda karakter, jadi beranggapannya itu tuh bullying gitu, sebenarnya mah bercanda gitu tuh. Jadi ya nggak terlalu sering sih. Iya, sering ya. Jadi istilahnya bisa terjadi seperti itu tuh karena perbedaan persepsi dan karakter dari teman-temannya, mungkin dari hal-hal yang sepele terjadi Bu ya, mungkin ngobrol-ngobrol atau sambil bermain-bermain, kemudian tidak terasa itu mengarah kepada bullying. Oke, baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu ketika mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangannya ya yang mau diambil keputusan saya belum tentu diterima sama wali muridnya ataupun orang tua dari anak yang bermasalah tersebut gitu ya. Jadi makanya bingung kalau udah diposisikan seperti itu. Ini kenapa gitu tuh, kan udah diputuskan begini, tapi kan tidak semua wali murid itu beranggapannya ya udah gitu ya, tidak bisa diajak kekeluargaan. Baik.
Ibu. Jadi tantangannya itu tidak semua keputusan yang kita ambil, tidak semua kebijakan yang kita ambil itu diterima atau sesuai dengan keinginan dari wali murid tersebut. Oke, baik Ibu, pertanyaan selanjutnya yaitu apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ketika ada terjadi permasalahan Ibu langsung menyelesaikannya? Apakah ada prosedur yang ketika Ibu menyelesaikan masalah tersebut ada langkah-langkahnya atau prosedurnya? Kalau selama ini jadwal nggak ada ya, cuman ketika ada permasalahan itu pertama ibu ya pertamanya ya ibu taunya kan dari wali kelasnya ya, ibu ini ada kejadian begini gitu, anak dibully lah gitu kalau istilah zaman sekarang gitu ya. Oh iya, kita telusuri dulu permasalahannya. Kalau ya sekiranya maksudnya ya wajar-wajar aja ya, kita cuma nasihat doang ke anak. Kalau sekiranya itu membahayakan ya kita panggil orang tuanya sama anak-anaknya, kita telusuri. Oke, baik Bu. Jadi karena memang apapun kasus ataupun kejadian-kejadian di sekolah itu kan istilahnya kondisional ya Bu ya, istilahnya kondisional sesuai dengan kejadiannya, dan ketika ada yang urgen ya kita langsung beri tindakan ya Bu ya. Kalau misalkan tidak urgen ya berarti nanti dibicarakan ketika di rapat ataupun ada musyawarah ya Bu ya, yang melibatkan dengan guru ataupun wali kelas ataupun orang tuanya seperti itu. Oke, baik Ibu. Selanjutnya, apakah ada seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil suatu keputusan di dalam permasalahan di ya, ataupun adakah seseorang yang membantu Ibu ketika Ibu membuat keputusan ataupun kebijakan ketika Ibu menghadapi suatu kasus di rumah? Yang pastinya ada dari kita sebagai masukannya. Ya. Jadi Ibu berkolaborasi dengan Dewan Guru gitu atau teman sejawat ya Bu ya, yang ada di sekolah, stakeholder yang ada di sekolah tersebut. Oke, baik Ibu, yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi ya Bu ya, yang tadi kita sudah perbincangkan, apakah ada pembelajaran yang dapat kita petik dari pengalaman ketika Ibu mengambil keputusan tentang diri? Ya ada sih ya. Yang pertama ya kita sebagai pendidik gitu harus lebih fokus kepada anak, terutama dalam pembelajaran di kelas gitu. Anak itu supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu, apa baiknya kita itu bagaimana itu seharusnya apa ya, ada di kelas terus. Jadi istilahnya Ibu mengusahakan supaya guru tersebut standby ya Bu ya, standby ada di kelas, sehingga hal-hal yang terjadi di luar dugaan bisa terpantau ya Ibu ya, bisa terpantau, ketahuan istilahnya, takutnya siswanya kenapa-napa gurunya tidak ada seperti itu. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya untuk perbincangan kali ini. Semoga di perbincangan kali ini ada manfaat yang dapat kita ambil untuk perbaikan peserta didik kita ke depan ya Ibu. Ibu, terima kasih. Takutnya saya tadi ketika wawancara dengan Ibu ada kata-kata yang salah ataupun kurang dimengerti. Saya mohon maaf Ibu. Ya, sebelumnya saya terima kasih atas waktunya. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Ibu. Iya, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Iya. Ibu? Iya, alhamdulillah Ibu sehat. Ibu punten, perkenalkan, nama saya Ida Rosida, CGT angkatan 11 dari Kabupaten Serang Ibu. Dengan Ibu siapa Ibu? Dengan Ibu Nurul. Iya, dari sekolah mana Ibu? Dari SD Sasaran. Dari Sasaran 2 ya Bu. Ibu punten, saya meminta waktunya kepada Ibu untuk melakukan wawancara Ibu tentang dilema etika untuk pembuatan atau pengerjaan tugas saya di modul 3.1 tentang tugas demonstrasi kontekstual. Oke, baik Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama ya Ibu. Sama ini Ibu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral yang terjadi di sekolah Ibu? Apakah pengalaman tersebut ketika Ibu dulu menjadi guru ataupun sekarang ketika Ibu sudah menjadi kepala sekolah? Baik, kalau untuk pengalaman berarti ya? Iya. Berarti kalau untuk jadi guru sih dulu kayaknya lebih apa ya? Kalau ke anak kan kita kan pembelajaran di kelas. Iya. Anak ada yang kita menerangkan, ada yang nyetuk gitu kan. Itu kan berarti tata keramanya kurang. Jadi mencoba mendisiplinkan aja sih. Jadi ada kesepakatan di kelas itu yang harus kita sepakati bersama. Apabila ada yang berbicara, wajib mendengarkan dulu. Adapun ini bertanya, wajib mendengarkan. Jadi kalau itu lebih ke disiplin. Tapi kalau sebagai kepala sekolah nih sekarang sama sih, tidak jauh berbeda menerapkannya. Hanya bedanya kalau dulu yang di itu hanya anak, kalau sekarang semuanya. Jadi include dia. Jadi udah siswa, dewan guru juga. Tapi alhamdulillah kalau di sekolah kayaknya tidak ada masalah yang begitu signifikan ke anak-anak, hanya sekedar menerapkan. Pokoknya wajib ketemu orang yang lebih tua itu ucapkan salam, menyapa, dan tidak boleh lewat di depan. Adapun kalau lewat depan permisi gitu ya. Dan itu juga sudah diterangkan ke guru-guru, yuk ajak sama-sama kita. Kan itu berawal dari masukan guru-guru juga tadi. Saya begini, saya kalau ada anak-anak suka begini, udah sama-sama. Akhirnya di satu pertemuan kita bahas itu, bahwa karakter yang baik untuk anak itu yang bagaimana kita coba terapkan perlahan-lahan, karena tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadi karena itu pembiasaan aja. Jadi mulai sekarang pembiasaan aja, alhamdulillah sudah berjalan. Jadi alhamdulillah menerapkan setiap ketemu orang dewasa itu siapapun dan dimanapun. Jangan berbicara yang sekiranya tidak sopan. Kayaknya lebih ke situ kalau di sekolah dulu. Oke, baik Ibu. Jadi istilahnya Ibu ketika menerapkan etika dan tata krama di sekolah itu mulai dari pengalaman Ibu dulu ketika sebagai guru, jadi cakupannya ke siswa ya Bu ya. Kemudian sekarang Ibu kedudukan sebagai kepala sekolah, jadi tambah ya Bu ya. Jadi selain ke siswa, ke dewan guru, kemudian mungkin ada masyarakat dari lingkungan sekitar. Oke, baik Ibu. Pertanyaan yang selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan ya Bu, yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi kalau misalkan kita bandingkan ketika Ibu menghadapi dua permasalahan gitu kan, bagaimana Ibu membandingkan atau mengambil keputusan ke dalam dua permasalahan tersebut? Kalau saya lebih semua ngobrol bersama. Ini saya kalau walaupun saya pemimpin pengambil keputusan, tapi tidak lupa meminta masukan dari teman-teman di lingkungan. Jadi
setiap ada masalah kita duduk bersama, silakan masukannya, setiap guru memberikan masukan dan saya wajib menampung semua masukan dari guru. Dan di situ nanti kita cari titik temu atau titik permasalahannya apa, kita pecahkan bersama-sama. Pasti banyak masukan, jadi mengambil keputusannya dari kesepakatan tengah-tengah sama. Jadi di situ suara terbanyak yang mungkin bisa nanti kami pertanggungjawabkan itu yang saya ambil. Ya, jadi tidak mau mengambil keputusan sendiri, tapi saya mau semua guru terlibat, semua guru memberikan masukan, semua guru mari sama-sama. Oke, baik Ibu. Jadi ketika Ibu mengambil suatu keputusan, Ibu akan melibatkan semua pihak yang ada di sekolah untuk sama-sama memberikan masukan seperti itu. Nah, setelah memberikan semuanya masukan, kemudian baru diambil satu kesimpulan ya Bu ya. Tentunya kesimpulan dan keputusan tersebut merupakan hasil dari kesepakatan bersama. Baik Ibu, sangat bagus sekali. Pertanyaan selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini ketika Ibu mengambil suatu kebijakan untuk menyelesaikan kasus-kasus ataupun permasalahan yang terjadi di sekolah? Langkah-langkahnya seperti tadi, kumpul bersama, bisa itu dengan saya juga bisa memberikan angket juga baik itu ke guru, mungkin guru juga ke siswa gitu. Jadi dari angket, dari kuesioner yang kami berikan walaupun sesederhana mungkin gitu. Jadi langkah-langkahnya itu, jadi perencanaannya dulu yang kita buat yuk sama-sama. Dari mungkin nanti kan dari angket, dari itu kan nanti ada tuh jawaban dari guru-guru kan pasti banyaknya kemana gitu. Nah dari situ kami buat perencanaannya, kami susun programnya dan kita terapkan sama-sama. Oke, baik Ibu. Kira-kira Ibu, permasalahan apa sih yang suka terjadi di sekolah Ibu tentang masalah di narkotika atau kasus yang berkaitan apakah dengan wali murid ataupun dengan murid, seperti apakah dengan siswa? Kalau di sekolah itu, kalau dengan siswa, insya Allah kami sambil menyelam minum air ibaratnya gitu. Jadi sambil belajar, sambil kami terapkan sedikit. Tapi masalah yang terbesar di sekolah itu dengan lingkungan. Jadi apa, rasa apa namanya ya, keamanan lingkungan apa ya. Jadi karena belum terlingkup, dan sekolah itu kan belum terlingkup semuanya, jadi masih digunakan sebagai akses jalan gitu. Jadi itu yang lebih dominan ke masalah yang dihadapi. Jadi misalkan begini, kami menerapkan program P5-nya dengan nanam ini, nanam itu, nanam ini gitu kan. Setiap hari kan anak diurus, dilihat dan ditengok. Tapi saat kami pulang, otomatis tidak terkurung. Tidak itu ayam tetangga mungkin, nggak tahu itu orang iseng gitu. Jadi sebenarnya sih lebih ke lingkungan, tapi kami juga tidak bisa menyalahkan karena kami juga tidak tahu itu siapa. Jadi ya itu, jadi kalau untuk masyarakat sekitar kayaknya kesadaran untuk sama-sama itu agak kurang. Jadi masih menganggap tidak bahwa ini milik bersama, seharusnya dijaga bersama, milik bersama, digunakan bersama, ya jangan dijaga juga sama-sama gitu ya. Jadi karena memang kasusnya ya itu seringnya sih ke lingkungan. Jadi anak-anak main bola lah, yang pecah sana sini gitu. Jadi lebih ke itu sih, kalau permasalahan masih berkembang. Oke, baik. Berarti kalau untuk permasalahan siswa dari guru, alhamdulillah ya Bu ya, istilahnya aman Ya tidak terlalu itulah gitu ya. Kan kayak perundungan, bullying, insya Allah karena kami setiap
poster setiap setiap tahun tuh menganggarkan poster anti perundungan, anti kekerasan seksual, anti ini. Jadi itu selalu dipasang kalau misalkan udah robek kita beli lagi, kita pasang lagi gitu. Jadi sedikit-sedikit kalau untuk itu udah agak mending gitu, tidak terlalu apa ya, walaupun tidak namanya siswa ya, tidak dipungkiri kalau ada siswa itu pasti ada aja, tapi tidak terlalu mengkhawatirkan gitu karena memang tapi kalau perempuan ya karena tidak bisa menjaga 24 jam. Oke, baik Ibu. Jadi untuk publikasi, untuk bully segala macam sudah dianggarkan ya Bu ya. Jadi ini permasalahannya kasusnya itu dengan lingkungan yang berkaitan dengan masyarakat, lingkungan sekitar sekolah Ibu Ya karena masih ada akses jalan gitu untuk masyarakat kemana-mana itu masih bisa yakin kan, tidak hanya masyarakat sipil karena namanya akses jalannya, jadi siapapun bisa lewat. Ya. Jadi kemampuan sekolah untuk menjaga ataupun membuat lingkungan sekolah itu misalkan dalam satu bentuk ini ya Bu ya, apakah dipagar atau apa, karena memang itu bergabung dengan akses jalan yang setiap hari digunakan oleh masyarakat ya Bu ya. Makanya dari tahun ini bisa memagang itu sedikitnya meminimalisir lah ya, jadi itu. Jadi alhamdulillah sudah dipagar tapi separuh. Jadi sebelah belakang sudah, samping depan hanya tinggal sedikit lagi. Jadi memang tidak untuk tahun ini tidak menjadi akses jalan lagi, cuman belum di pintu. Jadi hanya meminimalisir karena masih belum di pintu. Ya, setidaknya istilahnya dari pihak sekolah sudah ada usaha dan upaya istilahnya dia untuk menjaga kenyamanan dan lingkungan belajar di sekolah. Oke, baik Ibu, sangat bagus sekali apa yang upaya Ibu lakukan sama ini. Pertanyaan yang selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, misalkan seperti tadi untuk menjaga lingkungan di sekolah Ibu untuk kekataan yang nyaman, istilahnya yang nyaman untuk peserta didik dan nyaman juga untuk lingkungan belajar. Sekolah ini kan diatur Iya, hal efektif yang diambil ya Bu ya, hal efektif yang selama ini Ibu ambil untuk menjaga lingkungan sekolah tersebut karena memang kan masih akses dengan menyatu dengan masyarakat seperti itu. Jadi hal yang efektif yang diambil kalau kami gini, jadi kami utamakan yang benar-benar kami butuhkan, yang benar-benar harus didahulukan gitu, seperti kalau kekerasan seksual, bullying itu karena sudah ada tim TPPK juga kan, jadi kita sudah ada tim itunya dibantu dengan poster-poster dan penyuluhan lainnya. Dan untuk ke lingkungan kami bekerja sama juga dengan komite sama-sama biar ada ke masyarakat juga sosialisasi. Pertama kan sosialisasi anak bahwa sekolah ini milik kita semua, yang menjaga juga kita semua. Yuk sama-sama kita jaga, sama-sama kita rawat, karena tidak semua warga sekolah atau stakeholder yang ada di sekolah itu 24 jam di situ. Jadi mohon kerjasamanya gitu. Selain itu tadi untuk meminimalisir kami pagar sedikit demi sedikit karena untuk semuanya tidak kuat. Jadi selain memagar, terus kami juga bekerja sama dengan Pak RT sama komite juga mengambilnya untuk sekedar edukasi, sosialisasi, yuk mengajak masyarakat sama-sama jangan, karena anaknya sudah tidak sekolah, jadi sudah tingkat kepeduliannya sudah tidak ada gitu kan, karena saya sudah sekolah itu kan, jadi mohon itu tuh tidak ada gitu, karena memang kebetulan yang lingkup situ tuh memang kebetulan anaknya sudah tidak sekolah di situ, sudah besar, kayaknya mungkin tidak ada kepentingannya gitu tuh. Jadi untuk meminimalisir itu sih bagaimana sih, akhirnya kami mengadakan kegiatan juga iya, sosialisasi juga iya,
bahkan silaturahmi saya datangi yang sekitar dekat bekerja sama. Jadi yang pasti kerjasama semua yang ada di sini. Jadi Ibu berkolaborasi bersama dengan pihak masyarakat di lingkungan tersebut ya, supaya memiliki kepedulian, merawat terjaga dan dijaga untuk sama-sama istilahnya merawat ya Bu ya. Meskipun putra-putrinya sudah tidak di sekolah tersebut, tapi setidaknya kan sama-sama masyarakat yang ada di ikut lingkungan memantau lah tersebut. sama-sama gitu. Ibu, hal-hal yang dilakukan Ibu sudah sangat bagus ya Bu ya. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal ya Bu ya dengan berjalannya waktu. Oke, baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di Rumah Atika, misalkan yang tadi tantangan Ibu ketika mensosialisasikan kepada masyarakat tentang cara menjaga, merawat sekolahan yang ada di lingkungan masyarakat tersebut. Tantangan terbesarnya itu sih sebetulnya apa ya, lebih ke ini ya, tingkat kepedulian itu sih sebetulnya. Jadi cara mengajak supaya tidak diganggu gitu kan. Pertama kan begini, misalkan ada sesuatu di sekolah kan, mereka itu pas saya berbicara pasti iya saya dekat gini, ada rasa gimana ya, ada rasa lebih ke ada rasa takut tersinggung lah gitu tuh. Jadi harus benar-benar menyelaminya ini bagaimana gitu tuh. Jadi tantangan terberatnya itu mengajak apa ya, supaya kalau sosialisasinya sih alhamdulillah ya, untuk cuma untuk mengajak itu ya agak membutuhkan waktu. Iya, jadi membutuhkan waktu, membutuhkan strategi yang benar-benar supaya gitu ya, supaya satu tidak ada rasa tersinggung juga gitu kan tidak menutup kemungkinan kalau saya misalkan tolong sini, misalkan ini ada ini nggak khawatir gitu. Jadi harus benar-benar kena gitu. Jadi tantangannya itu, jadi mengajaknya itu yang rada betul-betul harus dipikirkan, dan supaya konsisten tuh bagaimana ya gitu. Jadi harus sering berkomunikasi. Kalau tantangan terberat ya menciptakan kerjasama yang baik bagaimana gitu, supaya mereka juga, tapi alhamdulillah untuk sekarang mereka juga sudah mengerti bahwa kalau misalkan saya pagar itu jangan tersinggung ya gitu kan. Emang ini pintu beliau ya, ini sekolah, jadi pintu itu benar-benar menghadap ke sekolah gitu ya. Sebenarnya si ibu udah ada sih di sebelah sana, insya Allah kami juga buatkan jalan gitu. Jadi harus benar-benar mendekatinya benar-benar gitu. Jadi itu alhamdulillah karena itu kan berhubungan dengan apa ya, kebiasaan mungkin beliau dulu dengan kepala sekolah yang lain boleh lah, sekarang ini gitu tuh. Jadi lebih ke itu sih tantangannya, jadi lebih memberikan pemahaman gitu, lebih ke supaya saat kami mengutarakan program sekolah, kami itu harus benar-benar mampu memberikan pemahaman yang akhirnya bisa diterima sama masyarakat. Jadi bukan karena sekolah itu sekolah ini memagang, padahal tidak memagang. Kan ada itu ya dia. Jadi harus diterangkan dulu dari awal bahwa sekolah itu satu kondisi tidak harus memagang, supaya menciptakan suasana belajar yang nyaman. Kedua, nanti tidak ada yang istilahnya tidak ada saling menyangka gitu tuh ini, jadi harus diterangkan betul-betul gitu ya. Lebih ke pemahaman dan mengajak supaya mengerti itu bagaimana, jadi supaya tidak ada miskomunikasi. Oke, baik Ibu, berarti sebenarnya tantangan lebih terberatnya masalah dari hati ke hati ya Bu ya, lebih istilahnya
personalnya benar-benar ya Bu ya. Betul, gitu. Jadi karena apa ya, kebiasaan mungkin dari dulu tidak apa-apa, sekarang kok harus dipajang. Harus banyak peraturan kok, kenapa pas pergantian kepala sekolah banyak peraturan harus ini itu, apakah tidak sama? Jadi bagaimana kita sebagai ibu, sebagai kepala sekolah memberikan benar-benar pemahaman yang benar-benar yang dapat diterima tanpa istilahnya menyinggung perasaan kepada warga tersebut Ibu, karena memang kan dari kebiasaan yang sudah-sudah tidak masalah. Iya, kayak jemuran depan sekolah, ya itu kan dulu tidak masalah mungkin, cuman untuk sekarang kan kayaknya tidak etis gitu ada jemuran di depan sekolah. Jadi supaya memberikan pemahaman yang benar bisa diterima itu ya tantangan terberatnya. Jadi lama itu memberikan pemahaman itu setahun lebih. Setahun lebih. Jadi dari sampai setiap hari, alhamdulillah sekarang beliaunya sendiri yang meminta untuk dipagang. Alhamdulillah. Makanya sekarang pemagarannya terlaksana. Alhamdulillah ya, berkat kegigihan dan usaha Ibu yang istilahnya secara terus menerus ya memberikan edukasi, pemahaman, terutama pembicaranya yang dari hati ke hati ya Bu, sampai Bukan hanya saya, semua. Semuanya iya, semua kerjasama iya. Karena tidak mungkin saya berjalan sendiri kalau tidak ada kerjasama dari teman-teman. Baik Ibu, jadi semuanya bekerjasama, berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama yang lebih baik ke sekolah ya Ibu. Oke baik Ibu, sudah bagus sekali Ibu ya. Jadi selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu Ibu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, kemudian apakah Ibu langsung istilahnya menyelesaikan permasalahan tersebut, kemudian prosedurnya seperti apa? Permasalahan problemnya itu terbentuk permasalahan. Ada permasalahan yang harus benar-benar ada yang membutuhkan pemikiran gitu. Jadi kalau yang membutuhkan pemikiran seperti tadi itu pemagaran berarti itu agak lama gitu. Tapi kalau yang seperti permasalahan yang harus langsung ditangani seperti kayak contohnya seperti apa ya? Anak misalnya, anak jarang sekolah itu udah hampir mau dua bulan, iya mau hampir 1 bulan gitu, karena memang tadinya sakit, terus orang tuanya pindah, bukan pindah sih sebetulnya dokter rumah gitu ya. Jadi setengah bulan itu memang dia tidak masuk gitu kan, berarti itu yang benar-benar urgent yang harus disikapi betul-betul. Dulu juga sudah akhirnya kita surat dulu diajar, dipanggil juga orang tuanya juga salah. Kita di sini sebagai orang tua anak bapak dan ibu, bapak ibu juga menitipkan anaknya ke kami, jadi mohon kerjasamanya untuk anak ini supaya masuk ke dalam yang misalkan problem orang tua, jangan sampai anak ikut merasakan gitu. Jadinya itu yang kalau itu berarti harus betul-betul, karena saya tidak mau anak itu sampai berlarut-larut tidak sekolah. Jadi itu yang harus didahulukan. Kalau yang sifatnya seperti pemagaran itu kan berarti ada timing, ada tahapan-tahapannya gitu. Jadi ya, dan terus itu nanti satu lagi itu tadi kasusnya ada juga sih tadi tentang pemagaran tentang masyarakat, kemudian tadi anak yang naik sekolah ini sebetulnya sih jadi sama cara orang tua sudah cari titik salah anak itu, sedangkan gurunya aja sudah lebih dari 4 kali disusul lagi, jangan itu dulu disusul lagi, ibu disusul lagi, apa perlu ibu juga ke sana, kata saya gitu kan, coba disulasi beliau juga panduan yang jelas orang yang bilang ke ibunya anak
Kartini itu. Mana ada Ayo oning ya jangan ngelakuin. itu kamu jangan dulu. Ini tuh bagi anu tak satu kan gitu. Yuk, apa yang kira-kira anak punya apa ini? Kemana nyusul dulu? Apa bu gurunya harus nyusul dulu gitu? Tapi alhamdulillah sudah sekolah lagi. Udah sekolah. Bukan gurunya juga nggak bosan-bosan mungkin mendekati orang tuanya juga lebih terbuka sekarang, jadi tidak pusing, tidak ke anak gitu. Jadi sudah tahu bahwa anak itu harta lah ternyata terjadi Berharga ya Bu ya. harta yang paling berharga itu kan anak, jadi orang tuanya sudah support lah kami ke anaknya, jadi sudah alhamdulillah sudah terjadi. Ada yang betul-betul harus segera, ada yang bisa bertahan. Karena memang permasalahan itu terjadi secara kondisional ya, istilahnya tidak untuk direncanakan. Semoga mah tidak ada masalah ya Bu ya yang terjadi. Jadi secara kondisional aja, tergantung permasalahan apa yang terjadi, apakah bersifatnya jangka panjang, apakah yang bersifatnya memang urgen yang harus segera untuk dilaksanakan ataupun diselesaikan. Oke, baik Ibu, sudah baik sekali. Berlanjut ke pertanyaan selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu ketika mengambil keputusan dalam kasus dilema etika seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan tentang sosialisasi kepada masyarakat dan mengatasi anak yang berisiko? Kalau seseorang tidak spesifik ya, jadi memang kalau setiap permasalahan, kalau memang saya merasa ini butuh dukungan dari orang tua kami, berarti saya juga mengungkapkan ke atasan kami, yaitu pengawas pembina ya. Jadi begini tuh masukannya, jadi selalu koordinasi dengan pengawas juga. Kalau di sekolah itu lebih ke kita sharing aja sih sebetulnya, jadi lebih tidak secara personal, oh saya harus ke guru ini gitu, tidak. Jadi lebih ke yuk kita bagaimana gitu, jadi saling aja. Dan yang lebih utama buat saya adalah masukan guru, kerjasama dengan guru, itu sih sebetulnya kalau yang saya pegang selama ini. Jadi nanti dari situ saya bisa membuat suatu keputusan, bisa menentukan, bisa tarik benang merahnya di mana nih gitu. Jadi berarti benang merahnya sudah ketemu ini apa masalahnya, berarti solusinya juga kan banyak masukan, kita ambil solusi yang benar-benar bisa kita laksanakan, benar-benar ini nanti akan bisa terlaksana. Jadi itu ke situ tidak secara kamu personal aja, tidak gitu. Jadi sama-sama. Kadang si ibu, misalkan ibu yang bisa memberikan masukan yang lebih bisa diterima, kadang dari satu bapak ini gitu aja sih. Jadi lebih ke situ. Jadi istilahnya semuanya berkolaborasi ya Bu ya, ketika Ibu akan mengambil keputusan atau suatu kebijakan, Suara, banyak kepala, banyak masukan. Iya, masukan dari semua dewan guru ya Bu. Kalau misalkan memang permasalahannya yang sangat urgen, dari kemampuan sekolah tidak bisa mengatasi, baru Ibu lari istilahnya meminta pendapat ke pengawas. Oke, baik Ibu, pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman ketika Ibu mengambil keputusan dilema etika? Seperti tadi Ibu ketika mengambil keputusan ataupun kebijakan untuk mengatasi, memberikan kenyamanan untuk lingkungan sekolah Ibu ataupun mengatasi tadi anak-anak yang mau sekolah. Pembelajaran yang bisa saya ambil itu bahwa kerjasama itu kunci utama, dan saling terbuka juga, kerjasama, saling terbuka dan saling mendukung, itu yang harus benar-benar kita pegang. Jadi kerjasama, keterbukaan, dan saling mendukung ya. Oke, bagus sekali Bu ya. Jadi dari apa yang tadi kita obrolkan itu Bu ya, jadi yang dapat kita ambil ya Bu ya, benang merahnya yaitu
pentingnya akan kerjasama ya Bu ya, kemudian keterbukaan. Dengan sifat yang terbuka kita akan mengetahui semua permasalahan yang terjadi. Kemudian tadi satu lagi ya Bu ya, tadi tentang saling mendukung. Jadi untuk melakukan suatu kenyamanan di sekolah ya Bu ya, semuanya harus ikut andil ya Bu ya. Baik itu dari stakeholder yang ada di sekolah, dari komite dan dari lingkungan. Jadi ada kerjasama yang baik tentunya. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya kita melakukan wawancara kali ini Bu ya. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini dapat ada manfaatnya ya Bu ya, baik untuk diri saya sendiri ataupun bagi Saya kita juga, semua. kan jadi saya juga tahu kan banyak masukan, banyak kan jadi saya lebih terbuka. Oke Ibu, saya mohon maaf apabila selama tadi proses wawancaranya ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun hal-hal yang ketika saya sampaikan itu ada yang menyinggung perasaan Ibu. Saya mohon maaf. Saya cukupkan Ibu. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Sama-sama Ibu, terima kasih juga atas Iya Ibu, saya terima kasih. sukses untuk Ya, Ibu. amin Ibu doanya. Saya tutup ya Bu dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang kasih Ibu. wabarakatuh.